Tidak semua orang yang mengubah dunia lahir di istana megah. Sebagian justru lahir jauh dari sorotan, di tempat yang tidak pernah disebut dalam buku sejarah. Sampai suatu hari, namanya sendiri menjadi sejarah. Di sebuah wilayah dekat Bukhara, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal dunia dengan dua nama, Ibnu Sina di timur dan Avicenna di barat. Namun pada awal hidupnya, ia hanyalah anak biasa tanpa gelar, tanpa jaminan masa depan, tanpa keistimewaan apapun, kecuali satu hal yang tidak bisa dibeli oleh harta manapun. Rasa lapar yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan. Sejak usia sangat muda, Ibnu Sina sudah menunjukkan kegelisahan yang tidak biasa. Ia bukan gelisah karena lapar makanan, tetapi lapar akan pemahaman. Setiap kali mendengar sesuatu yang belum ia pahami, dadanya terasa sesak, seolah ada beban yang harus segera dilepaskan. Ketika anak-anak lain berlarian mengejar permainan, Ibnu Sina justru duduk lebih lama di sudut rumah, membaca apapun yang bisa ia temukan. Dan ia tidak memilih buku yang mudah. Justru, ia tertarik pada yang sulit, yang membuat kepalanya pening, yang memaksanya berpikir keras. Jika tidak paham, ia tidak marah atau menyerah. Ia mengulang. Jika masih tidak paham, ia melakukan sesuatu yang kelak akan membentuk seluruh hidupnya. Ia berdoa. Ibnu Sina tumbuh di lingkungan yang menghargai ilmu, tetapi tidak serta-merta memberinya kemudahan. Banyak buku sulit untuk dipahami. Banyak konsep terasa buntu, dan seringkali ia harus belajar sendirian tanpa guru yang membimbing setiap langkahnya. Ketika malam tiba dan pikirannya benar-benar menemui jalan buntu, ia tidak membanting buku atau berputus asa. Ia bangkit, mengambil wudhu, lalu mendirikan salat. Dalam sujudnya, ia tidak meminta kekayaan, ia tidak meminta ketenaran. Ia hanya berkata dalam hatinya, "Ya Allah, bukakanlah pemahamanku atas ilmu ini." Dan seringkali, setelah salat itulah, jawaban datang, bukan dari manusia, tetapi dari kejernihan pikiran yang Allah lapangkan sebagai anugerah. Ibnu Sina kelak berkata, yang maknanya, setiap kali aku menemui kebuntuan dalam suatu masalah, aku akan pergi ke masjid, salat, dan memohon pertolongan kepada Allah hingga Dia membukakan kesulitan itu untukku. Baginya, ilmu bukan sekadar hasil dari kecerdasan otak, melainkan sebuah karunia. Di usia yang masih sangat muda, belasan tahun, Ibnu Sina telah menguasai banyak cabang ilmu. Ia memahami logika, matematika, filsafat, dan bahkan kedokteran ilmu yang bahkan orang dewasa pun sering menyerah saat mempelajarinya. Namun yang membuatnya berbeda dari jenius lainnya bukanlah kecerdasannya semata, melainkan kerendahan hatinya. Ia tidak pernah memamerkan kepintarannya. Ia tidak pernah meremehkan guru-gurunya. Ia justru semakin takut-takut jika ilmunya yang luas membuatnya lupa bahwa semua itu berasal dari Allah. Dan justru karena sikap tawadu inilah, ilmunya semakin luas dan berkah. Ia sadar, semakin banyak yang ia tahu, semakin banyak pula yang tidak ia ketahui. Suatu hari, takdir membawanya ke sebuah panggung yang lebih besar. Ibnu Sina dipanggil untuk mengobati seorang penguasa yang sakit parah. Banyak tabib dan dokter ahli telah mencoba dan gagal. Penyakit sang penguasa begitu rumit hingga harapan untuk sembuh hampir habis. Ibnu Sina datang bukan dengan kesombongan seorang jenius, tetapi dengan ketenangan dan kepasrahan seorang hamba. Ia memeriksa, menganalisis, lalu memberikan pengobatan dengan penuh kehati-hatian. Atas izin Allah, sang raja pun sembuh. Sebagai balasan, ia ditawari harta dan jabatan tinggi. Tapi Ibnu Sina tidak meminta emas. Ia tidak meminta jabatan. Ia hanya meminta satu hal,
akses tanpa batas ke perpustakaan kerajaan yang sangat besar. Karena baginya, satu buku baru yang bisa ia baca jauh lebih berharga daripada sekantong penuh kepingan emas. Namun, hidup Ibnu Sina tidak selalu tenang dan mulus. Kecerdasannya justru seringkali membawanya ke dalam pusaran masalah. Dunia politik saat itu penuh dengan kekacauan. Kekuasaan berganti dengan cepat. Intrik dan pengkhianatan merajalela di mana-mana. Ia pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi buronan dai kajar oleh penguasa yang iri atau takut padanya. Ia pernah dijebloskan ke dalam penjara yang gelap dan dingin. Ia terpaksa hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, kehilangan kenyamanan dan keamanan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa direnggut darinya, yaitu semangatnya untuk belajar dan menulis. Bahkan di dalam penjara yang sempit, ia tetap menulis karya-karyanya. Bahkan dalam pelarian yang melelahkan, ia tetap mengajar murid-muridnya. Bahkan saat tubuhnya lelah, pikirannya tidak pernah berhenti bekerja. Di tengah kondisi-kondisi sulit, itulah lahir karya-karya besarnya, termasuk kitab legendaris Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia kedokteran yang menjadi rujukan utama di Eropa selama ratusan tahun. Dan semua itu ditulis bukan di istana yang megah, tetapi di tengah ketidakpastian hidup yang penuh tantangan. Ibnu Sina tidak pernah belajar untuk mencari pujian atau popularitas. Ia belajar untuk memberi manfaat bagi sesama manusia. Ia ingin penyakit bisa disembuhkan. Ia ingin manusia bisa hidup lebih baik dan lebih sehat. Ia ingin akal manusia bisa digunakan untuk memahami keagungan ciptaan Allah. Ia sadar betul bahwa ilmu yang tidak menolong sesama manusia hanyalah akan menjadi beban di akhirat kelak. Karena itu, ia berusaha menulis dengan bahasa yang bisa dipahami banyak orang. Ia mengajar murid-muridnya dengan penuh kesabaran, dan ia menjawab setiap pertanyaan, bahkan dari orang awam sekalipun, dengan kerendahan hati. Di akhir hidupnya, tubuh Ibnu Sina mulai melemah. Penyakit mulai menggerogoti fisiknya. Tenaganya semakin berkurang. Namun, kesadarannya justru semakin tajam. Ia menyadari satu hal yang sangat penting. Ilmu setinggi apapun, kejeniusan sehebat apapun, tidak akan bisa menyelamatkan seseorang tanpa adanya rahmat dari Allah. Menjelang akhir hayatnya, ia menyedekahkan seluruh hartanya kepada fakir miskin. Ia memperbanyak ibadah dan memperbaiki hubungannya dengan Allah, dan ketika ajal mendekat, ia tidak merasa takut. Ia justru berkata dengan penuh kerendahan hati, yang maknanya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku setelah ini, kecuali satu hal, yaitu aku berharap pada rahmat Allah. Ibnu Sina wafat, tetapi namanya tidak pernah tenggelam oleh waktu. Buku-bukunya terus dibaca, pemikirannya terus dikaji, dan ilmunya terus memberikan manfaat hingga hari ini. Namun, warisan terbesarnya bukanlah kitab-kitab tebal itu, melainkan teladan hidupnya yang luar biasa. Sebuah teladan yang mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk menyerah, bahwa doa dan usaha harus selalu berjalan bersama, bahwa ilmu tanpa iman akan menjadi timpang dan berbahaya, dan bahwa kejeniusan yang sejati justru akan melahirkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Kisah hidup Ibnu Sina bukan hanya sekadar kisah seorang ilmuwan jenius. Ini adalah kisah seorang manusia biasa yang menjadi luar biasa karena ketekunannya. Ia mengajarkan kita untuk tidak pernah malas belajar, untuk tidak menjadi sombong ketika kita merasa mampu atau pintar, untuk tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan, dan yang terpenting
untuk selalu kembali kepada Allah ketika kita merasa buntu dan tidak tahu arah. Seolah-olah perjalanan hidupnya berbisik kepada kita hari ini. Jika aku bisa menulis di dalam penjara, maka kamu pun bisa bangkit dari kesulitanmu. Jika aku berdoa ketika tidak paham, maka kamu pun bisa memohon kekuatan ketika merasa lelah. Karena pada akhirnya, ilmu bukanlah tentang siapa yang paling pintar, tetapi tentang siapa yang paling jujur dan paling tekun dalam mencari kebenaran, sambil terus bersandar pada Sang Pemilik kebenaran itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.